Baik, saya ingin sampaikan firman yang saya beri judul, dan judul ini pada dasarnya adalah kutipan yang sangat literal atau dipilih kata demi kata saja dari ayat yang akan sebentar menjadi acuan kita. Dan sejenak hanya untuk mencermati kata dalam judul ini, maka kita sudah temukan ini judul yang serem, mati, atau bahkan lebih dulu jatuh gitu ya. Dua kata yang sedapat mungkin bisa dihindari. Kalau toh ada satu kata jatuh yang disukai, hanya jatuh cinta. Tapi selebihnya jatuh dalam bidang apapun, di ekonomi atau secara fisik, atau di dalam rohani, dalam apa saja, ini sesuatu yang sedapat mungkin dihindari. Apalagi kejatuhan itu dilanjutkan pula jatuh ditimpa tangga pula. Ya, tangganya pun kemudian kena paku yang ada karatannya, lalu titanus, dibawa ke rumah sakit, lalu dokternya pun tidak ada. Kalau bisa dilanjutkan lagi mungkin ceritanya berakhir dengan mati. Tapi saudara-saudara, justru kalau saya tambahkan jika tidak jatuh dan mati, berarti titik-titik berikut yang justru akan menjadi cermatan kita. Mari kita akan membacanya, dan pada dasarnya sudah saya taruh ayat utama kita di layar, atau saudara juga boleh membaca di Alkitab saudara atau dari gadget saudara. Mari kita cermati bagaimana Yohanes 12 ayat yang ke-24, dari mana ayat atau judul tadi saya kutip. Bersama-sama, karena ayatnya tidak panjang, kita bisa membaca dengan bersuara, sebab dengan menyuarakan firman akan lebih banyak yang ada di dalam hati pikiran, dan kemudian kita perkatakan dan terwujud di dalam kehidupan. Mari kita memperkatakan firman ini bersama saya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perhatikan bagaimana frasa tidak jatuh dan mati, ini akan menjadi konsekuensi yang disebutkan hanya akan tetap satu biji saja. Tetapi sebaliknya, kalau terjadi apa yang disebutkan itu sampai benih atau biji itu mati, maka dampaknya yang justru akan berkelanjutan. Meski saya tidak cantumkan pada layar ini, tetapi ayat berikutnya justru juga memberi kepada kita sebuah penguatan. Nah, ayat yang ke-25 menyebutkan begini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi ada satu paradoks. Paradoks itu dua frase yang kelihatannya saling bertentangan, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Jadi ini yang akan menjadi cermatan kita. Malah ketika mencintai nyawa, justru kehilangan, tetapi kalau ia tidak mencintai atau rela melepaskannya, ia akan mendapatkan bahkan yang lebih baik, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kalau kita menaruh ayat ini dalam kerangka tema secara keseluruhan, maka dari judul perikop, kalau Anda melihat di Alkitab cetak LAI, judul perikop dari mana ayat 24 ini diambil, sudah menolong kita melihat kerangka besarnya. Yesus memberitakan kematiannya. Jadi ketika kita melihat tadi atau membaca ayat yang barusan di ayat 24, Yesus sedang menyampaikan sesuatu yang cukup mengagetkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka berharap Yesus akan menjadi superhero, akan menjadi seorang yang hebat, dahsyat, dan bahkan dia justru yang akan mengalahkan semua musuh lawannya, dan dia sendiri, Yesus sendiri, nggak akan ada matinya. Dan di sini lalu mereka kaget ketika Yesus mencoba menjelaskan kepada mereka tentang kematiannya. Injil-injil lain juga sebenarnya menceritakan kekagetan murid-murid, bahkan pernah satu kali Petrus begitu reaktif terhadap pernyataan Yesus ini, sehingga dia sampai menghunus pedangnya, lalu dia berkata, kalau ada yang mencoba menyentuh Tuhan, maka langkahi mayatku lebih dulu. Lalu kemudian Yesus berkata, that's not the way. Lalu kita kemudian melihat bagaimana Yesus menjelaskan kenapa dia justru harus mengalami sesuatu yang dihindari oleh kebanyakan orang. Di sini Yesus menjelaskan bahwa misinya untuk datang ke dunia hanya akan bisa tergenapi jika ia sendiri mati lebih dahulu.
Sesuatu yang sekali lagi, bukankah di kebanyakan film-film yang kita tonton, terutama kalau bertema action, kecuali yang agak romantik, biasanya endingnya bisa saja tokoh yang disebut protagonis ini akhirnya mati, tetapi itu yang membuat termehek-mehek. Dan kalau tujuannya memang hanya membuat penontonnya nangis-nangis bombay, ya sudah, memang tokoh utamanya harus mati, begitu saudara-saudara. Tetapi kalau film action, saudara-saudara, justru terbalik, dia yang harus, kalau toh pun mati, dia mati terakhir, begitu. Tetapi setelah musuhnya dihabisi lebih dulu, dikalahkan, ditaklukkan, tidak satu pun yang bisa hidup lagi untuk melanjutkan kejahatan yang telah pernah diceritakan di awalnya. Lalu kemudian Yesus berkata, enggak, saya tidak perlu harus membasmi mereka lebih dulu dalam pengertian tertentu. Saya sudah harus mengalami tahapan ini. Sesuatu yang sekali lagi membuat syok murid-muridnya. Dan kalau kita mencatat sebenarnya secara garis besar kemudian, pelayanan Yesus yang berlangsung selama 3,5 tahun, tentu dalam hitungan secara menyeluruh, kebanyakan penafsir bisa memetakan bahwa masa hidup Yesus di dunia itu 33,5 tahun. Kebanyakan memperkirakan dengan mengurutkan sejumlah peristiwa yang dicatat dalam Injil-Injil, dan dia memulai pelayanannya pada umur 30. Alkitab mencatat demikian. Jadi pelayanannya 3,5 tahun. Kita mencatat bahwa kita bisa bangga dengan sekian banyak catatan-catatan, kesembuhan, pengusiran setan, bahkan kebangkitan orang mati, tambahkan lagi beberapa peristiwa dahsyat dan pengajaran-pengajaran yang justru membuat kagum sekaligus kaget, kadang-kadang juga bahkan menimbulkan permusuhan, terutama dari mereka yang sangat tidak menyukai Yesus. Tetapi seberapapun hebat yang kita bisa baca di Injil itu, saya tetap harus menyebutkan sebenarnya pencapaian itu relatif masih sangat sedikit, tidak cukup signifikan. Berapa banyak sih orang yang sempat dijangkau oleh Yesus? Kalau toh kita menghitung orang-orang yang pernah mati lalu dibangkitkan, kita bisa menghitung mungkin pemuda Nain, atau juga anak dari seorang kepala panglima, atau mungkin kita bisa menghitung termasuk Lazarus, segelintir saja. Padahal berapa orang yang mati pada waktu itu, saudara? Ketika kita menghitung berapa orang kusta yang ditahirkan, pernah satu peristiwa yang terbesar skornya 10 orang sekaligus. Dalam peristiwa lain ada satu hanya belasan. Tetapi saudara, kalau kita mau bertanya berapa banyak orang yang kena kusta pada waktu itu, yang buta ketika itu, yang membutuhkan campur tangan Tuhan, sentuhan, kesembuhan. Baru soal penyakit secara fisik atau kelemahan dan kecacatan. Belum lagi kalau kita mungkin lanjutkan luas wilayahnya. Saudara tahu bahwa wilayah yang pernah dijalani oleh Yesus itu tidak melebihi wilayah yang di Indonesia disebut satu provinsi. Sekitar satu kabupaten aja, saudara-saudara. Bayangkan begitu besarnya lingkup dunia ini, padahal janjinya dan misinya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang disentuh cuma satu kabupaten, yang benar. Tapi saudara-saudara, kita bisa tambahkan lagi keterbatasan jenis pelayanan. Tadi saya sebut misalnya kesembuhan, bahkan yang paling hebat kebangkitan. Lalu untuk orang-orang tertentu saja. Lalu kemudian barangkali pelayanan pengajaran, kita bisa tambahkan beberapa jenis yang hanya di lingkup yang sedemikian. Padahal kita tahu bahwa namanya pelayanan yang dibutuhkan orang itu berbagai macam, berbagai ragam. Belum lagi dengan segala pernak-perniknya termasuk hari ini. Nah, jadi kalau kita mengandalkan hanya apa yang terjadi pada masa Yesus ada di bumi, 3,5 tahun sebelum dia mati, saya sudah bisa menduga saudara-saudara, kekristenan segera mati setelah matinya Yesus. Kenapa? Karena kita sudah melihat tekanan yang begitu besar. Dua kekuatan yang segera menghadang kekristenan. Mulai dari saudara-saudara terdekatnya orang Yahudi yang memang membenci sekali kekristenan pada masa itu. Tambah lagi kekuatan kedua yang kemampuan, kapasitas, persenjataan, dan dalam semua kapabilitas sudah bisa memunahkan kekristenan dalam hari-hari awal pemerintahan Romawi.
Tapi saudara-saudara, perkataan Yesus yang barusan ini, jika benih itu tidak jatuh dan mati, memang dia hanya satu biji dan selesai riwayatnya. Tapi justru kalau terjadi sebaliknya, dan kita mencatat dalam sejarah dampak pelayanan Kristus, justru berkembang pesat malah setelah dia mati. Setelah dia naik ke surga, sesuatu yang awalnya begitu mengkhawatirkan murid-muridnya, justru sekarang itu menjadi satu titik balik di mana kekristenan berkembang. Meskipun dimulai hanya dengan 12 orang biasa, bukan orang-orang berpendidikan tinggi atau ke posisi atau mungkin dalam kapasitas lainnya. Kita juga bisa menyebutkan Yesus tidak meninggalkan mungkin jumlah rekening yang begitu besar untuk memodali gerakan baru ini. Nggak ada pengikut yang signifikan, backing di pemerintahan, atau apapun yang mungkin orang bisa perhitungkan untuk menjadi satu kekuatan dari organisasi. Tapi saudara boleh lihat bagaimana apa yang terjadi, termasuk hasilnya saudara dan saya yang masih kita percayai terus berlipat kali ganda apabila prinsip yang kita sebut dalam bacaan kita tadi, jika jatuh dan mati. Nah saudara-saudara, kalau berbicara soal mati, maka kita mungkin mempertanyakan, emang ada orang yang mati? Dalam pengertian yang Yesus sedang bicarakan ini, mati secara sukarela. Ini bukanlah mati yang karena terpaksa. Ini bukanlah mati karena memang tidak ada pilihannya. Ini bukanlah seperti seseorang yang mengambil pilihan ke sana. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita melihat kecenderungan secara umum, kematian memang sesuatu yang kalau bisa dihindarkan. Kalau ada pilihan pada manusia itu, dia akan memilih, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kata satu puisi yang mungkin Anda hafal sejak SD dulu. Ketika kita orang percaya, orang Kristen sekalipun, kalau memang ditanya siapa yang mau masuk ke surga, semua pengen. Siapa yang mau duluan, gak satu pun yang mau, saudara-saudara. Padahal ketika kita sudah menggambarkan surga dengan segala keindahannya, kebahagiaannya, tidak ada sakit penyakitnya dan sebagainya, tetap gak ada orang yang mau duluan. Durian masih enak. Apapun mungkin alasannya, saudara-saudara. Namun kita lihat di sini, dan memang secara umum adalah natur dari makhluk hidup, bukan hanya manusia, semua makhluk yang lain pun selalu memiliki satu naluri untuk bertahan atau mempertahankan hidup. Entah bagaimana caranya, bahkan dalam keterbatasannya, sekalipun mungkin usaha upaya yang dilakukannya tidak akan membuahkan hasilnya, setidaknya ada sebuah ungkapan di bahasa Indonesia yang mengatakan, cacing pun kalau diinjak masih menggeliat. Menggeliat itu adalah sebuah tanda perlawanan. Tidak ada yang mau mati secara rela. Setidaknya ditunjukkannya masih ada upaya sekecil apapun, tidak signifikan bagaimanapun, tetap masih harus menunjukkan. Tetapi ketika kita membaca tadi sebenarnya ayat yang sedang Yesus ajarkan dan kita serukan barusan, dan kemudian dia sedang menjelaskan apa yang segera akan terjadi pada dirinya, yaitu Yesus yang akan tidak lama lagi mengalami kematian. Dia jelas menyebut ini bukan mati terpaksa, mati yang memang tidak terhindarkan, mati yang memang sebagai sebuah nasib yang memang sudah suratan tangan, tidak ada yang menunda, tidak ada yang bisa mengubah dan sebagainya. Dia sedang tidak berbicara tentang kematian dalam jenis ini. Dan kalau kita lihat, inilah yang kita sebut dengan paradoks dari kerajaan Allah. Kalau Anda mau hidup, tadi ayat 25 lebih menguatkan penekanan ini. Kalau Anda mau hidup, justru Anda harus mati lebih dahulu. Sebuah kalimat yang saya sebut tadi paradoks, karena memang ini bertentangan dengan hukum alam. Kalau mau hidup, maka berusahalah mempertahankannya. Ketika kita mungkin sedikit merunut teori evolusi, terutama yang dari Darwin, survival for the fittest, di mana yang ada sekarang makhluk-makhluk yang masih eksis itu karena kemampuannya untuk
bertahan. Itu karena kemampuannya bahkan untuk mengadaptasi diri. Ketika dia tidak lagi temukan makanannya, maka dia akan mungkin mengubah dirinya. Bahkan bisa terjadi dalam teori tersebut perubahan bentuk atau struktur fisiknya, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Sebab jika tidak demikian, maka dia tidak akan survive, tidak akan bertahan. Konon sebenarnya zebra itu bukan cuman yang leher panjang, tetapi ada juga yang leher pendek. Tetapi yang pendek ini tidak survive. Sebab ketika makin berkurang makanan, maka yang berleher panjang masih bisa menjangkau yang daunnya tinggi, dan yang pendek ini tidak lagi mendapatkan bagiannya atau kalah bersaing. Itu misalnya sebuah gagasan, atau ketika ditelusuri burung dari Pulau Galapagos, dari mana dia aslinya, dan terlihat ada perubahan fisiknya. Karena kalau tidak demikian, maka dia tidak akan memiliki kehidupan di lingkungan yang baru. Begitulah sederhananya, saudara. Jadi kita bisa melihat ini sebuah kontradiksi dengan pola natural yang namanya alami. Coba kita lihat apa yang sedang terjadi bahkan hari-hari ini. Begitu virus corona diberitakan bukan lagi epidemi tetapi pandemi. Pandemi itu berarti sudah mendunia, sudah tidak ada lagi wilayah yang tak tersentuh oleh penyebaran virusnya. Maka lihat bagaimana respon orang, mulai dari yang kita lihat di depan mata dan masih langka hingga saat ini untuk mencari masker saja susahnya luar biasa. Belum lagi kemudian antis atau apapun sejenisnya. Belum lagi kita tambahkan bahkan sampai di Australia tisu toilet juga. Dan setiap orang ingin mengamankan, ingin memborong untuk siapa? Untuk diri sendiri. Pemikirannya selalu memang bertahan. Kalau yang lain barangkali mau musnah, mau punah, ya itu urusan dewe-dewe. Setidaknya aku bisa bertahan dengan segala kenyamanan atau kelengkapan dan sebagainya. Saudara lihat, itu natural, alami. Tetapi saudara-saudara yang justru mungkin sangat bertolak belakang dengan pemahaman ini adalah waktu Yesus tadi menyebutkan natur dari warga kerajaan surga atau paradigma atau prinsip kerajaan Allah. Jika ia tidak jatuh dan mati, ia hanya satu, tetapi jika mati justru akan berbuah berlipat ganda. Mari kita bandingkan sejenak dengan apa yang pernah terjadi dalam diri nama yang kita sangat familiar, Abraham, lalu dua nama yang juga sekaligus melekat padanya, yaitu Ismail dan Ishak. Kita tahu bagaimana Abraham telah menerima janji dari Tuhan, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau termasyhur, terkenal. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, yang memberkati engkau, aku berkati, yang mengutuk engkau, aku kutuk, dan semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu. Nah, kita tentu sudah cukup familiar dengan janji itu, tetapi saudara-saudara, kita tahu bagaimana rupanya penggenapan dari janji ini kelamaan untuk sampai membuat Abraham berpikir, kalau masih menunggu penggenapan janji Tuhan dengan pemahaman, pemikiran, atau mungkin akal yang cukup masuk akal ketika itu, maka kelamaan umur sudah kadaluarsa, anak bahkan belum dapat juga. Kita tahu bagaimana kisahnya sampai pada umur 100 tahun. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian kita tahu bagaimana ada cara yang ditempuh oleh Abraham. Yaitu dia tentu juga atas saran, atau lebih tepatnya adalah sebuah dorongan dan mungkin juga keputusan dari Sarah yang menyerahkan Hagar untuk kemudian diperistri agar mendapatkan keturunan daripadanya.
Konon ada yang mengatakan yang seharusnya dinobatkan menjadi istri teladan di seluruh sepanjang sejarah termasuk di Alkitab adalah Sarah. Karena suami tidak perlu repot-repot mendapatkan izin poligami. Bahkan dia sendiri yang menyediakan. Gitu saudara. Semoga tidak ada yang berpikir dalam pengertian demikian. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah lihatlah bagaimana mereka mengupayakan sesuatu yang memang kebetulan cukup masuk akal, terutama dalam konteks budaya pada masa itu. Nah, saudara-saudara, kalau saya sekedar menjelaskan ada satu dokumen yang atau lebih tepatnya adalah tablet. Jadi tablet itu seperti ukiran atau tulisan pada lempengan batu, loh batu. Dan rupanya itu ditemukan dari negara tetangga Israel, meski bukan Israel sendiri, tapi persamaan budaya mereka cukup dekat. Diceritakan di sana langkah yang biasanya dilakukan kalau pasangan suami istri tidak punya keturunan dan untuk melanjutkan silsilah mereka, karena buat mereka itu sangat penting. Orang yang silsilahnya diakhiri karena tidak punya keturunan dianggap sebagai orang yang terkutuk, dan dewa rupanya tidak berkenan untuk membiarkan dia hidup, maka diakhiri dengan tidak memiliki keturunan. Maka celah atau kehinaan begitu besar dialami orang kalau sampai mandul tidak punya keturunan. Kita ingat bagaimana kisah Hana, istri dari Elkana, ibu dari Samuel maksud saya, yang rupanya begitu terhina, begitu merasa bersungguh-sungguh sampai meminta Tuhan untuk memberkati kandungannya oleh karena faktor budaya pada masa itu. Nah, saudara-saudara, langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mengambil salah seorang dari hambanya, laki-laki, untuk diubah statusnya dari hamba menjadi anak, lalu dia akan menjadi ahli waris. Itu langkah pertama. Apabila di antara hamba itu rupanya ada yang berkenan kepada tuannya, entah karena kinerjanya, entah karena apapun, itu bisa dilakukan. Dan saudara jangan lupa, Abraham sudah pernah menempuh langkah itu. Ketika dia pernah komplain kepada Tuhan, engkau memberi janji yang besar, tetapi kenyataannya PHP. Karena itu Eliezer hambaku akan menjadi ahli warisku. Kalau saudara membaca di kitab Kejadian, dia pernah menawarkan itu. Tapi Tuhan menolak proposal pertama ini. Alternatif kedua yang dilakukan adalah dengan mengambil budak perempuan. Tentu karena perempuan tidak boleh jadi ahli waris, maka yang menjadi ahli waris itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan oleh budak perempuan ini. Dan itulah yang kali ini ditempuh oleh saran usulan dari Sarah yang kita tahu kisah itu lalu membuat lahirlah Ismail. Tapi kita membaca saudara-saudara bahwa ternyata tujuan ilahi sebagaimana yang sudah Tuhan tetapkan, janjikan, itu tidak terhalangi oleh bahkan faktor-faktor alami, oleh kondisi jasmani atau keterbatasan apapun yang sepertinya menjadi lebih unggul, lebih kuat dari apa yang menjadi rencana ilahi. Nah, saudara-saudara, tujuan ilahi tidak dapat dicari dengan cara-cara kedagingan. Bahkan juga kita bisa tambahkan saudara-saudara, satu faktor lagi, tentu karena dukungan atau orang-orang di sekelilingnya yang sangat mendukung, mengapresiasi, bahkan juga turut memberi dorongan untuk Abraham dan Sarah menempuh cara itu. Yaitu supaya mereka selain mengambil hamba yang laki-laki diadopsi dan menjadi ahli waris, atau hamba perempuan untuk kemudian melahirkan anak perempuan. Sekali lagi kita bisa melihat di sini, that's not the way. Kita lihat bagaimana dukungan dari orang-orang di sekitar kita bukanlah jaminan dari perkenanan Tuhan. Jangan pernah mencoba mencari persetujuan dari orang-orang. Biasanya kita bisa lihat kenapa sebenarnya seseorang yang lagi kesel hatinya lalu cari teman curhatnya.
paling umum adalah supaya dia dapat dukungan. Dan untuk dapat dukungan, dia akan merekayasa, selalu memunculkan kebenarannya dan menutupi pelanggaran atau kesalahannya. Sehingga orang akan ikut memusuhi dan kadang-kadang Anda heran, baru kemarin kita begitu baik, tiba-tiba ketemu berikutnya udah langsung berubah. Karena ada orang yang mencoba mempengaruhi dari versi sedemikian ini. Nah saudara-saudara, sekali lagi bukan begitu caranya. Nah kalau begitu, bagaimana akhirnya Tuhan setelah menolak dua proposal yang memang sangat acceptable, sangat disetujui, disepakati baik oleh Abraham dan Sarah, kemudian mendapat persetujuan dari masyarakat dan sekitarnya, toh tidak ada pihak yang dirugikan. Kita bisa melihat kemudian Tuhan harus mengajar Abraham prinsip yang barusan kita sebutkan ini. Ketika sebenarnya kita berbicara mengenai ujian iman, yang saya bisa sebut yang tertinggi adalah justru penantian. Ketika orang harus diuji dengan benar-benar mati bagi akal, pikiran, opsi, atau mungkin cara-cara yang sekalipun memungkinkan, yang sekalipun barangkali mendapatkan solusi, tetapi bukan dengan pikiran ilahi. Kita lihat jauh lebih mudah sebenarnya kelak dalam kasus yang agak berbeda sih setelah mendapatkan Ishak ini. Lalu yang unik lagi, Tuhan harus mengajar Abraham dengan sebuah pembelajaran, yaitu mempersembahkan Ishak. Saudara-saudara, ketika kita tahu sebenarnya hanya sekedar untuk naik ke gunung, adalah sebuah tindakan yang barangkali masih relatif lebih mudah daripada kalau harus menunggu di kaki gunung. Ini sebuah analogi yang sekedar saya ambil dari peristiwa pada waktu nanti dia harus mempersembahkan Ishak. Dan di dalam peristiwa itulah nanti kita bisa membaca pembelajaran yang tertinggi, ujian iman yang harus dilakukan atau dipelajari oleh Abraham, menunggu atau bertindak. Kecenderungan kita adalah ketika kita terancam segera akan reaktif. Karena siapa yang mau terus-menerus diinjak-injak, siapa yang mau terus bertahan di dalam kondisi tertekan, maka paling tidak tunjukkan siapa saya. Saudara-saudara, jika memungkinkan, barangkali Abraham akan menunggu atau menunda waktunya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kelak, sesudah Tuhan menggenapi janjinya dengan memberi Ishak pun, pembelajaran yang lalu belum lulus, sehingga Tuhan harus memberi ujian di waktu yang berbeda, di lokasi dan bidang yang berbeda, masih dalam mata kuliah yang sama, penantian. Saudara-saudara, kali ini lalu kemudian dari penantian dan setelah penantian itu mulai lolos, lalu kemudian berwujud kepada sebuah tindakan. Saudara-saudara, kita lihat dia belajar dari kegagalannya yang lalu ketika dia telah menempuh atau mengajukan dua proposal yang sangat memungkinkan, namun tidak mendapat persetujuan dari Tuhan. Dan di sini kalau kita membaca Kejadian 22, pada waktu dia mendapatkan perintah dari Tuhan, terlihat jelas ada sebuah unsur kesegeraan. Kenapa kok bisa segera? Padahal kalau saya bisa mengatakan sebenarnya Abraham akan punya banyak alasan yang bisa dia kemukakan dan yang sepertinya akan bisa membuat Tuhan tidak berkutik untuk menjawabnya. Nanti saya coba tunjukkan di sana. Di sini saya mau menunjukkan bahwa Abraham barulah bisa sampai naik ke level kedewasaan iman, yaitu ketika tahu membedakan kapan harus menunggu. Meskipun itu penungguan sampai sudah mencapai level kadaluarsa. Sebab baik Abraham maupun Sarah sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan di usia yang waktu itu mereka sudah capai. Tetapi benar-benar inilah pembelajarannya, saudara-saudara. Belajar, tahu kapan harus menunggu. Lalu sekarang gilirannya, tahu kapan harus segera bertindak.
Bahkan ketika dia akan naik melakukan tindakan oleh karena perintah Tuhan itu, dia sudah menyadari risikonya. Dia tahu bahwa ini adalah hari terakhir, dia akan kehilangan anaknya. Dan yang jauh lebih berat adalah ketika itu bukan terjadi oleh karena faktor kecelakaan, di mana ada pihak lain, entah karena kesembronoan membawa kendaraan atau mungkin bencana alam, siapapun yang tidak bisa menghalang atau menduganya. Ada sebuah perasaan yang setidaknya menolong orang lebih rela atau ikhlas kalau itu terjadi. Tetapi yang sedang diajarkan Tuhan kepada Abraham adalah dia sendiri yang secara rela mengorbankan anaknya. Ini jauh lebih berat, saudara-saudara. Menerima fakta bahwa kehilangan seseorang yang terdekat, yang sudah didapatkan dari penantian yang cukup lama, harus hilang dengan tindakan merelakan. Ini sesuatu yang saya yakin kalau kita pernah berada di posisi atau pengalaman seperti ini akan sangat berat. Tetapi saudara, kata kuncinya, apa yang membuat kemudian tiba kepada peristiwa ini adalah karena Abraham sudah mati dahulu. Mati saya taruh tentu dalam tanda kutip, karena ini bukanlah mati dalam pengertian secara fisik. Saya menyebutkan tadi bahwa Abraham bisa punya banyak alasan atau argumentasi untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan. Mulai dari alasan yang mengatakan, kan Tuhan sendiri juga yang janji. Tuhan sendiri yang sekarang sudah memberi. Kok sekarang saya yakin Abraham tidak akan pernah menyukai lagu Suka-Sukamu Tuhan. Barangkali Anda tidak sadar, enaknya aja memang lagunya, tapi ketika benar-benar harus menghadapinya Suka-Sukamu Tuhan, come on, yang benar aja sih Tuhan, gitu kan saudara. Jadi WL tolong mikirin lagi kalau memilih lagu itu, karena itu lagu yang sangat berbahaya dan sangat berisiko. Suka-Sukamu Tuhan. Tidak banyak dari kita yang bisa benar-benar menyanyikan itu seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengatakannya mudah, tapi saudara-saudara menggumulinya. Anda mungkin pernah berada pada level manapun untuk sampai di sana. Tapi perhatikan saudara, kenapa Abraham sampai mau bersegera dan tidak berpikir ulang atau berargumentasi, termasuk argumentasi yang Alkitabiah. Tahu maksudnya Alkitabiah saudara? Kan Tuhan tidak mau menerima persembahan korban bakaran berupa manusia. Itu ada saudara di dalam Taurat. Nah saudara-saudara, tentu argumentasi mulai dari Tuhan yang memberi, sekarang kok Tuhan menarik, kemudian lanjut lagi kemudian dengan Tuhan tidak berkenan pada korban manusia, bertambah lagi bagaimana Tuhan akan menggenapi. Ada begitu banyak peluru yang bisa dipakai oleh Abraham untuk menembak Tuhan. Tapi ingat saudara-saudara, disinilah pembelajaran iman yang sampai bisa membuat Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dia sudah mati lebih dahulu. Dia sudah mati untuk ambisinya. Dia mati untuk keinginannya. Dia mati untuk cita-citanya. Dia sudah mati dan yang hidup di dalamku bukan aku lagi tetapi Kristus. Bahasa yang dipakai oleh Paulus sebenarnya sudah lebih dahulu dihidupi oleh seorang bernama Abraham. Nah, saudara, sekiranya Abraham tidak rela melepaskan Ishak, kalau kita mengambil prinsip yang kita sudah baca dari Yohanes tadi, saudara-saudara, maka apa yang didapatkan dimiliki oleh Abraham hanya berhenti pada Ishak. Saya mau tambahkan satu penjelasan saudara-saudara. Bayangkan kalau sekiranya Abraham mempertahankan dengan berbagai alasan, lalu Tuhan mengalah, ya sudah karepmu, kalau kamu memang maunya begitu, sudah yuk jalani, mari kita lihat. Tahu saudara apa yang terjadi? Alkitab mencatat peristiwa berikutnya, ternyata Ishak itu mandul. Saudara tahu itu? Dan sekiranya itu terjadi, maka justru apa yang tadinya mereka coba hindari karena Tuhan seolah-olah gagal menggenapi janjinya, yuk kita ajukan dua proposal tadi, yaitu ambil Eliezer jadi hamba untuk menjadi ahli warisnya, dari hamba menjadi ahli waris, atau kemudian mengambil Hagar untuk menjadi istri, melahirkan anak laki-laki menjadi pewarisnya. Kan semuanya itu ditolak oleh proposal dari Abraham, lalu diberikan akhirnya Ishak.
Tapi kemudian Ishaknya tidak mau dipersembahkan karena Abraham sudah punya ambisi obsesi, kehendak diri sendiri. Lalu kemudian mempertahankan Ishak dengan berbagai alasan dan solusi. Oke, mari kita lihat. Berarti generasi Abraham hanya berhenti sampai pada Ishak. Sebab Tuhan sudah tidak ada di sana. Sebab Tuhan sudah tidak lagi bisa mengintervensi karena Abraham telah menolak berada di ranah apa yang Tuhan kehendaki. Sesuatu yang tadinya dikhawatirkan justru paling cepat terjadi sesudahnya. Namun saudara-saudara, kita bisa membaca ketika ia masih rela melepaskan haknya atas Ishak. Tuhan yang memberi Ishak, lalu Tuhan juga yang akan boleh mengambilnya. Dan kalau kita membaca, ada yang dalam kitab Ibrani pasal 11, daftar saksi-saksi iman. Lalu karena iman maka Abraham, nah kalau Anda boleh membaca kaitannya dengan Ishak, ada sebuah keyakinan yang disebutkan. Karena iman sebenarnya Abraham meyakini, oke, dia bisa mati hari ini, tetapi bukankah kehidupan Ishak itu bermula dari Tuhan? Dan kemudian Tuhan bisa memulainya kembali, entah mau berapa kali pun terjadi. Dan itu sebabnya secara terimplikasi, kalau saya boleh sebutkan, kita bisa membaca bagaimana perkataan Abraham kepada hambanya yang menolong dia untuk sampai di kaki gunung, membawa peralatannya, keledai, lalu kemudian Ishak membawa kayu bakarnya dan sebagainya. Kemudian dia berpesan kepada hambanya di Kejadian pasal 22, tinggallah di sini, lalu kami akan mempersembahkan korban di atas sana, lalu kami akan kembali. Perhatikan kata kami, tidak disebut aku akan kembali, karena dia tahu Ishak akan dipersembahkan ke sana. Itu adalah sebuah implikasi bahwa sebenarnya dia mempercayai entah bagaimana caranya Tuhan, dia mampu mengembalikan Ishak, bahkan dengan sebuah perspektif yang lebih baru lagi. Dan kalau kita membaca, kalau mengakhiri kisah Kejadian pasal 22 ini, selain dia mendapatkan Ishak kembali, lalu kita tahu barulah tepat seperti yang disebutkan pada bacaan kita di dalam Yohanes tadi, saudara-saudara, di mana di dalam ayat yang ke-15 Tuhan meneguhkan kembali apa yang dijanjikannya. Untuk kedua kali Tuhan berseru dan kemudian mengatakan nanti di sana, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Anda boleh membaca ayat-ayat yang menggenapi, dan itu hanya tergenapi apabila Abraham telah belajar mati untuk diri sendiri. Sesuatu yang memang tidak mudah, saudara. Sesuatu yang memang bukanlah pelajaran yang gampang. Nah, sekarang kita sedang menghadapi wabah yang saya sebut di awal sekilas saja tentang pandemi. Saya mau menghubungkan kaitannya dengan hal yang satu ini, saudara-saudara. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah wabah virus corona ini mematikan atau justru menghidupkan iman? Bukankah kita bisa melihat dalam contoh sekian banyak orang penuhi dengan kekhawatiran, lalu memborong apapun yang mereka bisa beli hanya untuk mengantisipasi kondisi yang terburuk, ketika yang lain mungkin mati kelaparan, minimal aku masih punya persediaan, mungkin makanan, masker, segala macamnya. Nah, saya mengambil sedikit studi tentang bagaimana gereja dalam beberapa peristiwa dalam sejarah menyikapi ketika wabah yang kadang-kadang diistilahkan juga tulah atau mungkin penyakit sampar, beberapa istilah-istilah yang sebenarnya kalau ditelusuri lebih menunjukkan kesamaan dengan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Maka saya mendapatkan beberapa catatan yang istimewa, saudara-saudara. Bagaimana gereja, orang-orang percaya lebih tepatnya, menyikapi ketika peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi di sekitar kita juga berlaku atas mereka. Di abad yang kedua ada sebuah penyakit yang disebut Antonine Plague. Itu adalah sebuah penyakit yang kira-kira pokoknya nggak jauh berbeda. Bersentuhan dengan orang yang menderita akan membuat dia ikut ketularan, dan penularan yang begitu cepat. Bahkan pada masa abad yang kedua dicatat di sana hampir 1/4 dari wilayah pemerintahan Kekaisaran Romawi
Jadi kekaisaran Romawi bukan hanya yang di Roma, tapi dia menaklukkan beberapa bangsa di sekelilingnya. Seperempat mati, saudara-saudara. Sesuatu catatan yang cukup luar biasa. Tapi yang justru menarik saudara-saudara adalah catatan tentang orang Kristen di masyarakat bangsa-bangsa pada waktu itu yang mereka pahami tentang mencoba memaknai apa yang terjadi adalah dewa-dewi sedang marah kepada mereka. Marah maka menjatuhkan hukuman berupa penyakit sampar yang mematikan dan kemudian merenggut nyawa dan tidak bisa dihindarkan. Nah, saudara, orang Kristen justru menunjukkan satu sikap yang berbeda. Meski mereka tahu bersentuhan atau berdekatan dengan orang-orang yang sedang kena penyakit ini akan rentan membuat mereka ikut ketularan, justru mereka tetap menunjukkan kasih dan kepedulian. Saudara tahu apa yang justru menjadi catatan sejarah pada waktu itu? Begitu meski abad yang kedua, kalau kita tahu kekristenan itu masih sangat tertekan oleh karena pemerintahan Romawi yang masih terprovokasi oleh mungkin ide pemikiran orang Kristen itu sekali waktu akan memberontak lepas dari pemerintahan Romawi. Jadi dari zaman Yesus pun itu sudah diisukan makin menguat di abad yang kedua. Tetapi saudara-saudara, setidaknya itu dipatahkan, gagasan itu kemudian mulai mereda sedikit banyaknya oleh karena mereka melihat justru orang-orang Kristen menjadi sebuah model dari Allah yang mereka percayai, yaitu Allah yang peduli. Allah yang mau bersentuhan dengan orang yang paling parah, baik itu parah soal penyakitnya, termasuk parah soal dosanya. Tahukah saudara, kekristenan berkembang dengan begitu pesat pada abad yang kedua. Justru karena adanya wabah dan orang Kristen menjadi model kerajaan Allah. Bertolak belakang dengan mereka-mereka yang selalu mencitrakan Allah lagi murka, marah dan sebagainya. Orang Kristen datang bukan dengan kata, bukan dengan khotbah, bukan dengan traktat dan sebagainya, tapi dengan satu tindakan yang nyata. Dan begitu banyak orang yang dimenangkan. Oleh karena mereka mencitrakan Allah yang penuh kasih. Di abad yang ketiga, kasus yang mirip terjadi, mungkin jenis virusnya berbeda, dan disebut ini Cyprian Plague, dan dia memberikan sebuah penekanan orang Kristen secara khusus, Cyprianus yang adalah tokoh mereka, jangan larut dalam duka karena korban kematian. Terutama saudara-saudara, kalau mereka adalah korban kematian di antara orang percaya, orang Kristen, maka mereka sudah ada di tempat yang lebih baik. Bahkan untuk mereka korban kematian di luar orang Kristen, yang kalau pemahaman mereka tentu mereka belum berkesempatan menerima keselamatan, itu pun tetap memberi kepada masyarakat yang sedang kena wabah ketika itu, bahwa mereka justru berada di tempat yang lebih baik. Karena waktu hidup mereka begitu menderita karena wabah ini. Dan sekarang mereka sembuh dari segala penyakitnya. Bahasanya sangat positif, saudara-saudara. Dan kemudian bertambah lagi kalimat yang berikut. Jangan larut dalam duka atau berfokus kepada orang-orang yang kehilangan, tapi lipat gandakan kepedulian kepada mereka yang hidup. Saudara-saudara, energi kita boleh digunakan untuk dua hal yang tergantung bagaimana pilihan kita. Orang-orang dunia di luar kekristenan pada waktu itu menghabiskan energinya untuk berduka, menghabiskan energinya untuk, atau mungkin tabungannya untuk menumpuk barangkali supply untuk dirinya, keluarganya dan sebagainya. Tetapi orang-orang Kristen pada waktu itu justru melipat gandakan kepedulian, kasih kepada orang-orang yang masih hidup. Saudara-saudara, sekali lagi terjadi peningkatan yang makin dahsyat tentang jumlah orang percaya. Sekali lagi di abad yang keempat, kali ini saudara-saudara, ini sudah mau mendekati kalau akhirnya kaisar yang setelah Julianus kelak begitu terkesan dengan orang Kristen,
Dan dialah menjadi kaisar pertama yang bertobat jadi orang Kristen, bahkan mengkristenkan seluruh wilayah. Tapi bukan Kaisar Julianus, sesudah dia. Dan itu benihnya ada pada waktu kapan, saudara? Pada pendahulunya sebelumnya, Kaisar Julianus di satu sisi dia bukan seorang yang percaya, yang kemudian sesudah dia yang bertobat jadi Kristen. Dan saudara-saudara, dia di satu sisi kagum akan apa yang orang Kristen tunjukkan pada waktu ini terjadi. Tapi sekaligus dia khawatir, saudara. Khawatir karena apa? Kalau kekristenan terus-menerus melakukan begini, maka pasti ambruklah pemerintahan kami. Karena mereka sudah lebih berkuasa. Karena mereka memenangkan hati banyak orang. Dan pemerintahan Romawi yang meskipun lengkap perangkatnya, pedangnya, pemerintahannya, kekuasaannya, itu tidak berdampak apa-apa dibanding dengan orang Kristen ini. Rupanya saudara-saudara, setiap kali wabah terjadi, ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan. Baik itu untuk banyak orang barangkali pada waktu bersamaan mengalami penderitaan, namun menjadi kesempatan kesaksian bagi banyak orang Kristen. Saudara-saudara, ada satu catatan yang tidak kalah istimewanya, yaitu tentang tokoh reformasi, Martin Luther, yang kita tahu mengadakan sebuah perubahan yang sangat radikal dari induk gereja kita yang bernama Katolik Roma. Nah, saya tidak berbicara tentang reformasinya, tetapi pada waktu itu di kota Wittenberg, di mana Martin Luther ini sendiri berdiam atau tinggal di kota itu, terjadi wabah di sana. Di Jerman secara umum. Dan kemudian orang-orang sudah menganjurkan, udah tinggalkan aja kota Wittenberg daripada kamu kena penyakitnya. Tapi saudara-saudara, Martin Luther justru tetap menolak untuk meninggalkan kota itu. Nah saudara, bahkan sampai putrinya sendiri, Elizabeth namanya, itu menjadi korban oleh karena dia menolak untuk pindah. Bukan karena dia sebenarnya menolak untuk menggunakan sarana-sarana medis yang memang dianjurkan pada waktu itu. Tetapi dia memiliki sebuah pemikiran seperti yang pernah dia perkatakan waktu di reformasi. Here I stand, I can do no more, so help me God. Di sini aku berdiri dan aku tidak akan beranjak lagi dari sini. Tuhan akan menolong aku. Nah saudara-saudara, justru ketika dengan reformasi memang pertentangan yang begitu besar dia alami, terutama dari kekuatan gereja Katolik yang begitu kuat pada waktu itu, bahkan sudah boleh dikatakan menjatuhkan fatwa mati. Siapapun yang ketemu Martin Luther bisa mencabut nyawanya dan dia tidak dianggap berdosa, malah mendapat pahala pula. Tentu kita pahami kaum radikalis pernah berpikir atau bertindak dan mengambil keputusan untuk orang-orang tertentu di fatwa mati, itu pernah dialami oleh Martin Luther. Ketika dia mengadakan reformasi, dia justru menjadi sangat dibenci, terutama oleh kaum gereja asal di mana dia dulu adalah biarawan dan pengkhotbah yang begitu luar biasa di gereja asalnya Katolik Roma. Tetapi sesudah peristiwa itu saudara-saudara, kekristenan bahkan Protestan berkembang menjadi begitu pesat, mendunia, bahkan jumlahnya boleh dikatakan melampaui saudara tua kita dari Katolik Roma secara mendunia, saudara-saudara. Apa yang kita bisa catat dari peristiwa-peristiwa ini? Ini adalah orang-orang yang kalau hanya mau menjadi satu biji, tidak jatuh dan mati, seperti kata Yesus, dia hanya tetap satu orang saja. Kalau Anda dengan kekuatan keuanganmu bisa memborong mungkin apa yang Anda bisa beli, siapa tahu nanti Malang segera akan lockdown atau mungkin apapun yang terjadi, maka Anda hanya tetap satu biji dan kelak pada waktunya juga mati. Baik itu karena habisnya persediaan atau mungkin karena apapun, saudara-saudara. Nah, sekarang pilihan ada pada Anda. Apakah Anda mau menjadi tetap satu biji, lalu kemudian coba mempertahankan diri, survive dengan cara sendiri, dan Anda hanya tetap satu biji? Atau ini adalah sebuah kesempatan yang sebenarnya Tuhan inginkan, ada yang mau mati. Dan dalam pengertian mati ini bukan mati konyol, bukan berarti kita tidak menggunakan sarana-sarana medis atau menghindari area yang memang sedang terkontaminasi dan sebagainya. Memang betul ada contoh-contoh orang seperti satu contoh terakhir yang saya bisa sebutkan, John J. Lake.
Dan pada waktu dia lahir 1870, saudara-saudara. Rupanya orang-orang yang kelahiran tahun 70 itu istimewa. Salah satunya saya, 1970. Tapi seabad sebelum. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu terjadi wabah yang kira-kira mirip persis seperti yang terjadi pada hari-hari ini. Begitu banyak orang yang mati. Dan dia seorang penginjil, seorang yang dipanggil Tuhan menjadi misionaris termasuk ke Afrika Selatan pada waktu itu. Dan yang unik saudara-saudara, dia tidak sedikit pun merasakan sebuah kecemasan untuk bersentuhan dengan orang-orang yang sudah sekarat. Minimal dia berpikir, kalau toh hidupnya 5 menit saja lagi, maka 5 menit itu akan aku gunakan untuk memperkenalkan Kristus. Kalaupun dia mungkin tidak berkesempatan mengalami kesembuhan di hidupnya di 5 menit terakhir, minimal justru di kekekalan dia mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik lagi. Dan dia gunakan itu. Dia menemui setiap orang yang sebanyak yang dia bisa temui, yang paling sekarat sekalipun. Dan dia tidak khawatir sedikit pun untuk menyentuh mereka, menumpangkan tangannya atas mereka. Dan yang unik, orang-orang pada kaget. Kamu nggak pernah ketularan atau apa? Sampai ada para ilmuwan mikrobiologis misalnya ingin membuktikan ada apa kok dia nggak sampai ketularan. Lalu ketika diambil sampel dari buih, oleh karena virus yang sedang melanda ini menyebabkan orang mati setelah mengeluarkan buih dari mulutnya. Diambil sampelnya, ditaruh di bawah mikroskop dan terlihat masih hidup dan segar, dan apabila bersentuhan dengan orang akan ketularan. Tetapi yang unik saudara, ketika kemudian virus ini ditaruh di tangannya John Lake, lalu tangannya diperiksa di bawah mikroskop, virus itu mati di tangannya. Dan itu sebabnya mengapa dia nggak pernah ketularan. Dan itu dibuktikan, ada catatan sejarah, ada catatan para ini tentang hal itu. Dan ketika orang bertanya, apa yang membuat engkau begitu nekat? Dia berkata, karena aku sudah mati lebih dahulu. Hanya orang mati yang tidak takut mati. Betul saudara? Kalau orang sudah mati, apa yang harus ditakutkan lagi? Hanya orang yang masih hidup yang takut mati. Kalau orang sudah mati, nggak perlu takut mati lagi. Nah, mari saudara, kita bisa lihat Yesus sudah mengatakan prinsip ini. Jika biji itu tidak jatuh dan mati, tetap hanya satu biji. Tapi jika orang sudah mau mati untuk dirinya, untuk ambisinya. Dan itu berlaku bukan hanya soal virus sebenarnya. Itu berlaku untuk apakah kita yang hidup di dalam kita itu siapa. Paulus mengalimatkannya dengan sangat tepat. Yang hidup di dalamku bukan aku lagi, karena akunya sudah mati, tapi Kristus yang hidup. Saudara-saudara, kita bisa mencatat sejumlah peristiwa ini untuk kemudian sampai kepada prinsip ketika kita memang berbicara saya berhak. Sekali lagi saya sudah menyebutkan, ini sangat alami, ini memang natural. Siapapun memang berhak untuk hidup, secara alami dia mencoba bertahan untuk hidup. Tetapi sekarang ada 2 pilihan pada kita kalau berbicara tentang hak, yaitu yang pertama, mempertahankan. Dan ini memang perspektif yang sangat alami, natural, logika. Emang aku masih mau hidup, anak-anakku masih 2, dan belum sempat melihat mereka mungkin menikah, saya punya cucu, atau apapun. Setiap orang di tahap manapun selalu merasa kalau mati itu tanggung. Pada waktu masih kecil, aduh tanggung ya. Ketika sudah remaja, aduh belum sempat ini ya. Ketika sudah menikah, aduh belum punya anak. Kalaupun punya anak, aduh belum sempat lihat anaknya bertumbuh berkembang. Ketika sudah punya anak yang belum sempat punya cucu, dan semua serba tanggung. Nah, Anda bisa memiliki pilihan yang pertama ini, yang perspektifnya memang sangat logis, yaitu mempertahankan hidup itu dengan cara dan ambisi dan keinginan diri sendiri. Atau jenis yang kedua, yang dikatakan oleh ayat yang kita baca tadi, yaitu justru rela melepaskannya. Dan kita sudah membaca sangat jelas, justru mereka yang rela melepaskannya akan mendapatkannya, bahkan dengan lipat ganda. Yang pertama, membuat kepemilikan kita tidak akan berkembang, hanya akan tetap satu biji katanya. Atau pilihan yang kedua, yaitu rela melepaskannya, justru akan membuatnya berlipat kali ganda. Pilihan ada pada saudara, mau memiliki hidupmu, mempertahankannya dengan caramu, dan engkau hanya memiliki hidupmu itu saja, atau memiliki hidup dengan segala kelimpahannya. Lihat teladan yang paling inti atau paling tepat ditunjukkan oleh Yesus. Kalau kita mengutip Filipi 2 ayat 6-7. Yesus sendiri disebut walaupun dalam rupa Allah, kapasitas, kekuatan, kemampuan, dan kemudian segala kepemilikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ada yang memaksa Yesus untuk naik ke salib.
Bahkan kalau dia mau, seperti yang bahkan dicoba untuk ditempuh oleh Yesus, yaitu jika engkau benar anak Allah, tunjukkan kuasamu, lepaskan dirimu. Tapi kami juga, kata penjahat yang di sebelahnya itu saudara. Tapi kita tahu bagaimana Yesus sadari akan misinya. Milik yang tidak harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara-saudara mengosongkan diri. Kalau kita lanjutkan ayat ini dari Filipi 2, barulah berlanjut, itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu adalah klimaks dari sana. Anda mau berada di dalam tingkat kemuliaan yang tertinggi, maka tempuh jalan yang telah dicontohkan oleh Yesus. Bukankah dalam konflik kita, suami istri atau orang tua anak, yang justru kita upayakan adalah menang. Entah menang dengan perdebatan atau pertengkaran, nggak menang di situ lalu menang dengan ancaman, masih juga belum mempan, lalu menang dengan sebuah tindakan atau apapun yang sering sekali justru merugikan. Anda bisa memenangkan mungkin perdebatannya, tetapi Anda tidak pernah bisa memenangkan hatinya dan jiwanya. Kadang-kadang dibutuhkan orang-orang yang mati bagi diri sendiri, rela mengosongkan diri seperti yang Yesus teladankan. Justru dengan cara sedemikian dia memperoleh sesuatu yang lebih berkelimpahan. Doa saya saudara-saudara, apa yang dicontohkan oleh baik itu Yesus dalam ayat yang kita baca di Yohanes, lalu kemudian kita melihat contoh-contoh di dalam sepanjang sejarah, akan menginspirasi kita. Yang hidup di dalamku bukan aku lagi, dan untuk bisa menyatakan Yesus yang berkuasa dengan leluasa dalam hidup kita adalah dengan mau mati bagi diri sendiri, mengosongkan ambisi diri dan mengizinkan kehendak Allah sejati yang akan berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita minta Tuhan untuk menghantar, membawa kita dan menolong kita untuk menerapkan ini dalam keseharian, dalam relasi, bahkan dalam kondisi kekinian yang di mana banyak orang mengalami ketakutan akan bahaya, celaka, bahkan mungkin kematian. Mari tunjukkan sesuatu yang berbeda, dan ini akan menjadi satu kesempatan untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan.